Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya yang kemarin. Bentar ya. Ini tadi. Bentar. Kenapa Naswan? Naswan? Malam tuh saya kayaknya pernah denger deh. Ada ini. Oke. Oke. Nah, kita sudah bahas tentang login dan register ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat agar si user yang mau akses ke sini itu dia nggak akan bisa akses sebelum dia login. Nah, kita akan coba contoh demokan ya. Ini kan ke app nih. Ketika kita masuk ke sini, ke app, kok buka tab baru. Nah, ketika kita masuk ke app, sekarang kan dia masuk ya nih. Nih masuk ke sini kan dia nih. Nah, kita akan bikin cukup ditambahkan di prefix ininya yang kata ini middleware. Bentar ya, tunggu. Ini lama ini. Hmm, saya lupa deh middleware itu. Jadi dia itu nggak akan bisa masuk ke sini sebelum kita login gitu. Bukan. Di sini kok middleware-nya itu. Hmm, ntar lupa saya itunya. Kalian kalau misalkan ada atau mengubah codingan itu, misalkan 3 baris yang sama, kalian intinya satu-satu apa? Semuanya sekaligus. Bisa, bisa. Ini kan sama semua. Kalian kalau misalkan mau hapus gimana? Satu-satu. Kalau di blok sini kan susah nih. Gimana kalau misalkan segini doang? Nah, itu ya. Nih, pakai Ctrl D. Jadi, oh, enggak, tadi tuh ada ini, tadi Jeki mungkin belum nyimak. Hmm. Kita tuh gak bisa menjustifikasi orang, Rafa. Tiba-tiba bisa IPA loh. Parah banget. Bentar, middleware-nya itu saya lupa deh. Hah? Oh iya, kehapus. Gini kah? Oh, iya ya. Nah ini kalau di sini, jadi kita harus tahu dulu ya definisi dari middleware itu apa. Middleware provide a companion mechanism for inspecting and filtering HTTP request entering your application. Di sini nih ada kata kuncinya. Filtering HTTP request entering your application. Jadi dia itu akan ngebuat barrier atau apa tembok untuk memfilter request yang masuk ke aplikasi kita. Nih, for example, Laravel include a middleware that verify the user of your application is authenticated. Di sini, ketika kita ingin mengautentikasi user, itu menggunakan si out yang kemarin, yang login. Saya ingat ya? Sini, nih ada out kan sini. Ketika kita menaruh ini out attempt, artinya kita sudah menauthenticated. Nih. Nah, if the user is not authenticated, the middleware will redirect the user to your application login screen. Paham nggak nih tentang middleware? Middle, arti middle itu apa? Jadi dia itu di tengah. Dia itu akan ngefilter HTTP request ketika masuk ke aplikasi kita. Gimana, Dap? Paham, Dap? Apa? Apa tuh gimana?
Hmm? Nyaring apa tuh? Nah, gimana tuh Haris? Maksudnya middleware itu apa? Fungsinya buat apa? Nyaring aplikasi. Kok disaring sih? Nah, ini berarti artinya belum pada paham gitu loh. Ntar ya, ini saya tuh lupa perintahnya tuh. Kalau ini tuh custom. Jadi di Laravel itu bisa kita custom, bisa ada otomatis. Nih, middleware ini nih. Nih, kayak gini. Misalkan ya, ini kita belum login ya, kita dalam kondisi belum login. Nah, ketika kita mau akses ini, si app ini di sini, nih bisa kan? Tetapi ketika kita masukin ini nih, middleware out, terus kita ngakses app lama ya, harusnya dia nge-redirect. Kalau misalkan nama kayak gini, saya error sih. Nih, solusinya gimana? Ubah yang ini. Bukan out login, tapi login doang. Nah, nggak bisa diakses kan? Misal, nih. Terus yang slash to do list. Ketika kita masukin ke sini, ini tuh, oh di sini nih. Perhatikan dulu. Dia harusnya nggak redirect lagi ya. Karena ada app nih. Nih, tuh. Dia nggak bisa diakses. Paham? Jadi si fungsi si middleware itu untuk membatasi agar si aplikasi kita itu nggak sembarangan orang bisa masuk. Kayak gitu ya. Nah, solusinya biar kita bisa masuk ke sini, bagaimana? Dengan masuknya itu menggunakan login yang kemarin kita sudah buat. Kayak gitu. Nah, kita akan coba cek. Kemarin itu kita sudah punya yang namanya itu user ya, yang sudah login, yaitu Dafari. Ketika kita masuk, misalkan ininya salah ya, nih, 1, 2, 3 gitu ya, nih salah gitu ya. Apa yang akan terjadi? Nih, kenapa dia error seperti ini? Karena pas di login, tadi itu kita yang name di sini awalnya, di video kemarin tuh kayak gini. Nah, di sini kita akan hapus auto loginnya, terus kembali ke si control login, dan ini nih, root out loginnya kita hapus di sini. Artinya, ketika dia ada kesalahan, misal nih ya, ini kan tadi kita punya ini ya, emailnya itu Dava. Terus ketika kita masukin lagi, itu dia nggak bisa masuk. Dia balik lagi, balik lagi, balik lagi. Tetapi kalau misalkan datanya benar, so harusnya dia masuk ke app. Nah itu. Paham? Itu fungsi dari yang namanya itu middleware. Itu. Any question for this topic? Hah? Any question? Rekan-rekan? Waduh. Apa ini Alwan? Senyum-senyum Alwan. Ya. Nah, setelah itu, nah kalau misalkan si kita udah login, maka si datanya itu dia tersimpan di dalam cache disebutnya di browser kita. Dan itu bertahannya macam-macam ya. Ada yang 6 jam, 12 jam, 2 jam gitu. Tapi by default, setahu saya tuh kalau di Laravel itu nge-cache-nya itu
Tahu data yang disimpannya di sini agar kita nggak perlu login lagi itu 2 jam kalau di Laravel gitu. Pernah nggak sih kalian masuk eh, ke website apa gitu terus kalian tuh ketika hari ini login gitu besoknya itu harus login lagi pernah nggak? Nah itu tuh pakainya itu sini pendekatan nge-change itu. Hah? Oh, absen ibadah sih table. Hah? Oke ya, nah ini sudah dan sekarang kita akan perbaiki si tampilan dashboardnya. Kita akan kembali ke si dashboard page. Di sini. Di sini ya. Udah sampai ekstensi ini belum? Oh ya. Nah, kita bahas. Ya itu makanya saya nanya, udah sampai sini belum gitu. Nah, kita akan coba contohin kayak gini ya. Saya akan masuk ke V0 Dev. Mana sih V0 Dev? Wah, harus sign in lagi. Berapa ribu ini? Belaga amat ya. Tuh, ininya saya tuh pakai ini, pakai HP-nya di kantor. Ini harus pakai autentikasi. Mana? Hah? Ngerakit bom. Apa sih? Apa sih? Antum ini gak jelas bedah. Bingung saya. Bentar ya. Aduh, saya tuh lupa, Nggak, kok nggak masuk sih? Ini ke sign in, terus setelah ke sign in itu, hmm, mana? Ntar ya ini, saya tuh perlu di HP, harus ngambil HP dulu soalnya. Soalnya saya tuh pakai apa tuh second authentication gitu. Karena pernah ada yang mau bobol. Jadi keamanan itu agak saya banyakin. Ntar ya kita coba buka di sini. Tahu nggak? Gak perlu deh gini aja. Di sini, ini kan kita punya yang namanya itu tampilan dashboard kan. Kita copy dulu deh ke sini nih. Tampilan dashboardnya kita masukin terus di sini. Terus, sebentar. Mana ya itu? Bentar. Kok nggak ada? Main content. Di sini, vision tool. Kita akan coba dulu pakai kayak gini. Nih, di sini kan kita punya dashboard kayak gini kan. Oke. Nah, sedangkan di beberapa yang lain itu, ini karena dia masuk sini.
Nih, di sini kita punya yang namanya itu template. Nah, jika teman-teman semuanya menggunakan Blade, itu kita bisa ngebuat yang namanya itu base template disebutnya. Jadi base template itu buat apa? Fungsinya itu ketika kita mau manggil ini nih, si HTML yang HTML tag-nya seperti ini, itu teman-teman tuh nggak perlu panggil satu-satu kayak gini nantinya. Ini kan kalau yang sudah kita pelajari itu misalkan satu file, satu HTML, satu file, satu HTML, satu file, satu HTML. Itu ribet kan? Nah, di Blade itu ada yang namanya itu template engine. Jadi si template engine itu gimana? Agar kita itu apa sebutnya itu? Kita itu nggak perlu memasukkan hal yang repetitif beberapa kali. Masih ingat tentang konsep Revit nggak yang redundance? Masih ingat nggak? Apa tuh? Apa Jeki? Hah? Nah, sih. Apa itu? Nah, itu. Jadi biar kita nggak nulis beberapa kali. Nah, itu ada yang disebutnya itu si template engine. Nah, jika teman-teman semuanya mau bikin si template engine ini, pertama, kalian itu, kita rapikan dulu ya, bikin di resources, ke views, bikin folder baru bernama layout namanya. Kelihatan nggak? Layout, habis itu kalian bikin nama file itu base.blade.php. Oke? Nah, setelah itu, kalian kopikan si template yang dashboard ini. Masukin ke sini. Ke si base ini. Ke base.blade.php. Artinya, di sini tuh dia akan kosong. Karena dia nggak nge-return apapun ya. Nah, ketika kita aktifkan ini, si extend, nih, extend. Jadi di Blade itu ada yang namanya itu extend nih, kayak gini. Ini section nanti dulu ya. Jadi extend itu maksudnya apa? Dia itu manggil si file base.blade.php ke dalam file dashboard.blade.php. Masih ingat tentang konsep yang namanya itu eh kalau di PHP itu include. Nah, itu. Jadi manggil file lain di dalam file lain. Kita akan coba cek apakah masuk. Oke, masuk kan? Kayak gitu. Ya. Nah, di sini kan gini. Teman-teman semuanya pasti akan memerlukan si data ini. Yang akan kita ubah-ubah itu di halaman sininya kan? Kita akan coba cari yang dashboard itu di mana. Kita cari ya. Nah, ini kan ada dashboard konten nih. Kalau kita nonaktifkan dia jadi muncul gak? Nih, dia gak muncul kan? Nah, tapi ada ininya. Artinya dia di sini. Ini berarti ini. Nih, di sini ya. Nih. Ketika kita nonaktifkan, maka hilang semua. Nih. Nah, untuk memunculkan ini, biar datanya itu dinamis, kalian tinggal copy, terus di sini tuh ada yang namanya itu yield content. Setelah itu, tinggal buka lagi di dashboardnya, tinggal kita kasih section. Lalu kita tampilkan yang ini, yang tadi kita buat. Nih. Harusnya dia tampil yang tadi. Paham nggak? Masih ngangong-ngangong. Aku aja kalian masih ngangong-ngangong. Apa? Apa tuh? Jadi gini loh, ini tuh si fungsi ini buat, jadi kita tuh nggak perlu bikin si ini lagi. Kita nggak perlu ngopi sepanjang ini gitu. Kalau misalkan kita mau ke halaman ini. Karena kalau misalkan teman-teman semuanya masuk nih ke to-do list, kita akan coba ini dulu ya. Nih, to-do list, terus kita arahkan dia itu, ini nggak perlu pakai on click, ke href. Masih ingat href? Nih, ketika kita masukin dia ke to-do list, dia akan kosong.
Biasanya kalau lama error ya. Tuh. Nah ini karena si app.todoList-nya nggak ada ya. Caranya biar ada kemana? Nanya siapa ya? Gimana guys? Caranya ini kan nggak ada nih. Root app.todolist not defined. Caranya dia biar ada kemana? Jangan takut salah kemana? Caranya biar kita dapat si app.todolist itu, caranya itu kita masuk ke web.php. Terus di sini app to do list ini antum semuanya tinggal kasih kayak gini. Name app to do list. Nih. Dan dia nggak akan error kayak gini. Tuh. Tapi poinnya bukan di situ ya. Poinnya itu ketika kita masuk ke to do list ini, dia kosong. Kenapa dia bisa kosong? Bentar, ini belum. Apanya tuh? Siapa ketawa? Astagfirullah, Jaifar. Nih, lihat nih. Jadi pas dia ke to-do list ini, harusnya kan dia pindah ya, nih ke sini nih. Harusnya dia kosong. Nih. Kenapa dia muncul kayak gini? Bentar, saya siapa ya? Nip, gimana Nip? Kok kayak gini Nip? Kalian nih jarang nanya, saya tanya satu-satu. Mana Nip? Call to undefined method, masalahnya kenapa? Kenapa tuh? Oke, solusinya kemana? Antum ngetawain mulu loh, parah. Astagfirullah. Parah banget. Hah? Enggak, ini kan masalahnya tuh kayak gini. Call to undefined method app features to do list index. Kenapa masalahnya? Oke. Ini kalian harus hati-hati. Mulai sekarang saya akan tanya satu-satu ya. Jadi harus paham. Kalau nggak paham, saya akan bikin kalian paham. Nah, ini kan call to undefined method. Ingat, di sini tuh ada kata method. Method itu kemana? Kalau misalkan antum semua dapat masalah seperti ini, kembali ke si web.php, antum sini. Nih. Nah, dia karena kenapa dia nggak ada? Ini kan call to undefined method. Artinya itu dia itu nyari public function index di dalam to-do list controller tapi nggak ada. Paham? Paham nggak? Nih, kita kan ngakses yang namanya itu app to-do list. Betul? Di sini nih, app to-do list. Nah, setelah itu, ini kan dihandle sama si to-do list controller. Betul? Nih, sama si to-do list controller. Nah, di sini kita paksa dia untuk mencari public function dengan nama index. Nah, call to undefined method. Nah, pas dia dicek ternyata call to undefined method artinya itu si public function index itu tidak ada di dalam controller to-do list. Solusinya gimana? Solusinya gimana tuh? Solusinya di dalam to-do list controller, antum semuanya bikin public function index di ini dan dia nggak akan error. Nah, apa? Yang apa? Ya karena kan di awal udah kita bahas tentang konsep MPC. Ah, antum headsetan mulu nih. Hmm. Karena gini, kenapa harus ada controller? Controller itu kan MPC itu ada tiga ya, model, view, controller. Masih ingat tentang ini nggak di slide? Ini enggak, bukan. Yang kita bahas waktu itu.
Nih, di sini nih. Nih, masih ingat nggak? Ntar saya nyalain dulu. Nih, tentang ini nih. Ketika kita ibaratkan itu sebagai user yang request ke halaman ini, ke halaman to-do list ya, app.to-do list, oke? Dari sini kita nge-request, habis itu di-handle sama si routing di web.php, benar? Nah, di sini ketika kita menggunakan arsitektur atau konsep dari MVC, si routingnya itu akan di-handle oleh si controller. Si controller itu apa? Gerbang logik untuk apa namanya, ketika si user ini nge-request mau masuk ke to-do list, dia itu diapain gitu loh. Paham nggak? Paham? Dia itu mau diapain. Nah, di sini diapainnya itu di sini nih. Kita kan user udah request nih ke to-do list. Tuh. Nah, habis itu si requestnya itu diambil nih oleh si to-do list controller. Di handle-nya itu oleh si public function index nih. Nah, di sini kita mau ngapain? Dia itu mau diapain sih gitu loh. Misalkan kita pengen ketika dia ngakses si ini si to app.to-do list terus di handle-nya sama indeks ketika ngakses itu saya ingin ada tulisan aku cinta IDN. Pas kita cek, nah, paham? Ah, masih bingung dia. Gimana coba jelasin? Saya tahu Richard Feynman nggak? Richard Feynman namanya. Dia tuh salah satu fisikawan yang mendapatkan Nobel. Dia tuh pernah bilang kayak gini. Orang yang paham itu orang yang bisa menjelaskan hal kompleks dengan cara yang sederhana. Nah itu. Gimana, Salman? Hmm. Hmm. Di sini. Hmm. Hmm. Oke, paham? Oke. Ini contoh sederhananya ya. Oke? Oke. Nah, di sini kita ingin agar ketika si user ini ngakses si app to-do list ini, kita itu nge-return sebuah view HTML yang tadi, yang di dashboard itu. Caranya, teman-teman semuanya tinggal return view, terus namanya kayak gini. Features, to-do list, kayak gini nih. Contohnya ya. Nah ini, apakah sudah ada? Nah, ini sudah ada. Kemarin saya pernah bahas belum ini? Hmm, tentang ini. Oke, kalau misalkan belum, seperti caranya. Cara mengetahui si view ini letaknya di mana, teman-teman tuh masuk ke resources. Ke view, namanya kan view, makanya di sini namanya view ya. Di sini saya masuk ke folder yang namanya itu app. Ada kan folder app-nya? Ada. Terus saya tuh masuk lagi ke folder features. Ada kan foldernya? Features. Terus saya tuh masuk lagi ke folder to-do list. Kita cari to-do list ada? Ada. Nah, di sini saya masuk ke file bernama todolist.blade.php. Nah, kita akan ini dulu ya, kita akan komentari dulu. Nah, kita akan refresh. Dia pasti kosong. Tetapi kalau misalkan kita isi dengan ini, nah, CSS mana ini? Jelek banget. Nah, kayak gini kan? Nah, fungsi dari si extend atau blade bukan blade, template engine di blade itu fungsinya buat itu. Kita tuh nggak perlu manggil HTML atau si CSS-nya itu berkali-kali. Kita cukup kayak gini aja. Extend, si nama filenya di mana? Di layout.base, di sini ya. Layout, terus base. Habis itu kita masuk ke section. Section ini dapatnya dari mana? Si section ini dapatnya itu di dalam file base ini ada section di sini nih. Nih, yield content. Oke.
Nah, terus kita tinggal masukin aja yang kita copy di sini ke dalam si section ini. Dan pas kita cek, masuk dia. Tapi kenapa ininya tidak masuk? Kita cek dulu ke section, ke base, ininya benar udah, konten. Oh ini ada hidden ya, ada kelas hidden. Nih, masuk kan? Nih. Tapi ininya dia tabrakan ya. Sebentar, kita tinggal disesuaikan di sini ya. Harusnya itu mm, Bentar deh, tapi gak apa-apa deh, gini aja dulu ya. Nah, artinya si filenya itu kita sudah masuk dan ketika kita pindah-pindah kayak gini nih, kita belum ini ya, nih, F misalkan, nih dia udah kayak gini, pas kita pindah ke sini, dia sudah berubah. Paham? Ah, masih pada bingung. Kayaknya mending ditonton videonya sih ya. Nah, mungkin itu ya penjelasannya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan.